Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firdaus, tentunya dalam program kesayangan kita semua, Ngeteh, ngobrol edukatif tentang hidup. Ceng 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 ceng. Nah, itu masuk opening kita kan? Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa pada episode, tentu kita masih berbicara terkait mengenai pemuda ya. Namun sebelum kita memperkenalkan siapa narasumber kita dan kita bakalan berbicara soal apa, teman-teman kita saksikan dulu VT yang berikut ini. Nambah lagi narasumber, nambah lagi editing kerjanya kan. Jeng jeng jeng. Ada VT-nya nanti yang dia hearing di DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dinas terkait dan terutama pada Ketua Komisi 2 yang telah menyempatkan dan memberikan saya ruang untuk berbicara di sini mengenai sampah dan pengelolaannya serta menjadikan sampah itu sendiri sebagai bahan yang ekonomis. Saya ingin membahas kembali sampah. Sebenarnya sampah itu sudah ada, sudah dibahas cara pengelolaannya, cara menguranginya sejak dulu bahkan hingga saat ini. Bahkan berabad-abad sebelum saya lahir juga sudah membahas tentang sampah. Lalu kenapa saya datang kembali untuk membahas sampah ini? Karena itu tadi, tidak saya temukan sedikit pun penyelesaian dari sampah itu. Makanya kembali saya datang ke sini untuk jadi salah satu bagian dari generasi saya sebelumnya, berkontribusi bagaimana caranya kita sama-sama, karena saya nggak bisa sendiri. Saya butuh bantuan para legislator dan eksekutor, Bapak Komisi 2 sekalian, kita sama-sama bergerak, para komunitas, penggerak sampah dan lain sebagainya. Bahwa sampah ini memang belum bisa selesai, ada permasalahan yang tidak sepele juga, dan kita harus selesaikan. Saya tidak mau generasi saya selanjutnya, generasi alpha selanjutnya, penanggung bencana-bencana 7 kali lipat lebih ekstrim daripada saya hari ini yang akan menanggung itu lagi. Baik, itulah tadi teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa ternyata ada seorang anak SMA kelas 3 dari SMA Muhammadiyah Tarakan hearing bersama DPRD Kota Tarakan untuk membahas terkait mengenai permasalahan yang ada di Kota Tarakan, yaitu sampah. Langsung saja tanpa panjang lebar kita perkenalkan narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini, yaitu Adinda Ramadhani. Hai, ya, sapa dulu dong teman-teman kita. Gitu kan. Nah, teman-teman, ini Dinda. Dinda ini anak SMA kelas 3 di SMA Muhammadiyah Tarakan, Din ya? Iya, benar. Nah, tuh itu teman-teman yang teman-teman lihat tadi videonya yang hearing bersama DPR di Kota Tarakan. Nah, ini anaknya nih. Nah, ini anaknya yang jadi narasumber kita pada hari ini. Din, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Gimana? Alhamdulillah baik. Tuh kan, tuh beda gitu rasanya. Kalau presenter dengan presenter ngobrol. Saya nanya kabar, ini nanya kabar balik gitu ya. Jadi, Din, oke. Terima kasih Din, thank you banget udah main-main ke podcast kita, udah mau berbagi bersama kita di Ngeteh. Kita bakalan berbicara terkait mengenai yang tadi udah ditampilin. Ayo, oke, sip. Gitu ya. Apa yang sudah Dinda sampaikan bersama dengan Aliansi Masyarakat Kota Tarakan dan pemuda-pemuda lainnya yang kemarin berbicara terkait mengenai sampah. Sampah ya. Iya kan, sampah. Din, pertanyaan pertama yang muncul ketika saya melihat VT tersebut, kenapa sih Dinda seorang anak SMA gitu ya? Dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan orang-orang di luar sana, ngapain sih anak SMA sibuk ngurusin hal-hal yang begitu-begituan gitu? Kenapa? Apa sih yang ada di pikiran Dinda ketika menanggapi orang-orang yang berpikiran seperti itu? Menurut Dinda ya gini, kebanyakan kan kalau kita melihat anak SMA melakukan hal-hal seperti itu kan kayak, aneh nih kok bisa anak SMA mah bagusnya belajar aja di sekolah, ngerjain tugas aja, kerja kelompok aja, ngapain kayak gitu. Cuman ya itu tadi, itu berasal dari kepekaan kita tuh, Kak. Kalau macam kita ngeliat sesuatu ada yang aneh, itu kan pasti muncul keresahan di diri sendiri deh. Karena semuanya dimulai dari diri sendiri. Nah, karena itu kalau macam Dinda juga ikut-ikutan sama dengan mereka semua yang menganggap bahwa ya udah anak SMA belajar aja. Terus siapa yang mau menyuarakan ini? Terus siapa yang mau maju untuk menanggapi ini? Siapa yang maju untuk mau menyuarakan bahwa ini loh ada masalah, bahwa ini loh sedang terjadi masalah? Kan nggak ada. Kalau terus-terusan pikiran-pikiran kita primitif selalu dikekang dengan pikiran-pikiran yang harusnya anak SMA sekolah aja, nggak usah mikirin hal-hal yang kayak gitu. Ya sampai kapan masalah-masalah itu dan bencana-bencana itu juga akan terus ada, Kak.
Dan teman-teman itu tidak menyadari bahwa berbicara tentang pemuda hari ini, teman-teman yang sudah masuk ke dalam kategori angka usia 17 tahun ataupun akan menginjak usia 17 tahun, mereka pun akan menjadi pemuda gitu ya. Dan mereka harus peduli terhadap apa yang ada sekeliling mereka hari ini. Dan itu yang dilakukan Dinda, teman-teman. Nah, Din, terkait mengenai hal tersebut, kemarin apa aja sih yang Dinda coba sampaikan ke DPRD Kota Tarakan terkait mengenai permasalahan yang Dinda lihat? Permasalahan yang Dinda lihat, pertama yang Dinda sampaikan itu adalah sampah. Sampah yang ada di pesisir, sampah yang ada di kota, bahwa kita tahu perharinya TPA itu menghasilkan 130 ton sampah per hari itu menurut data UPT, Kak, Unit Pelaksana Teknis di TPA Hake Babu. Nah itu kan menurut Dinda itu masih darat, sudah miris sekali, sudah 130 ton per hari itu nggak sedikit untuk wilayah yang cuma 250 km persegi. Dan dibayangin bagaimana dengan keadaan sampah-sampah jika digabungkan dengan sampah yang ada di pesisir, itu kan tambah banyak lagi tuh, Kak. Dan maka dari itu Dinda mikir kalau macamnya masalah-masalah ini juga terus dibiarin, lama-kelamaan kota kecil ini benar-benar akan direndam sampah nih. Bahkan sekarang aja kalau udah banjir itu kita udah bisa lihat di bagian beberapa pesisir, tempat gitu ya. Kita udah bisa berjalan rata sama-sama sampah. Nah kita udah nggak tahu lagi ya 5 tahun atau 3 tahun atau 10 tahun ke depan sampah itu udah sebanyak apa, segunung apa, sebukit apa. Apalagi sekarang kan udah ada pengalihan TPA tuh, Kak, karena itu tadi saking banyaknya sampah di TPA akhirnya mau dibuat lagi, dan itu akan adanya penumpukan sampah lagi. Tapi kan kita juga pengen tahu solusinya gimana nih, Kak. Apakah sampah akan hanya dipungut lalu dibuang ke hilir tanpa menyelesaikan sumbernya? Kan kita juga harus kelola itu, dan itu adalah alternatif. Sebenarnya semuanya itu sudah dibahas di Perwali, cuman ya itu tadi para bapak-bapak yang di atas lagi-lagi tidak membuka kembali Perwali yang mereka buat sendiri. Jadi makanya itu Dinda datang untuk mengingatkan kembali bahwa ini loh, kalian pernah buat suatu program kerja seperti ini, kenapa tidak berjalan? Tapi di situ juga Dinda menyampaikan solusinya harusnya bagaimana. Baik, itu Din, terkait mengenai apa yang sudah Dinda sampaikan, mengingatkan peraturan yang pernah mereka buat kembali. Dinda juga tadi berbicara, Dinda datang ke sana bukan tanpa solusi pastinya. Jadi kalau kita ngomong berkoar-koar terus kita nggak punya solusi, ya sama aja itu tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Bener. Jadi benar bahwa kita ternyata harus membawa solusi ketika kita mengkritisi sesuatu. Solusi apa yang Dinda tawarkan? Oke, solusi yang pertama adalah adanya pembangunan atau penghidupan kembali pengelolaan atau alat pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya, Kak, di Tarakan ini udah ada alat pengelolaan sampah, alat mengolah sampah menjadi bahan bakar atau lain sebagainya. Tapi lagi dan lagi KSM itu sendiri tidak dibangun. Jadi sampai sekarang tuh ketika Dinda datang langsung ke lokasi KSM tersebut udah mati, udah nggak hidup. Ya karena itu tadi kurangnya perhatian dari pemerintah. Bahkan alat insinerator yang ada di TPA itu, Kak, sekarang udah jadi besi berkarat. Padahal kemarin itu dia bisa mengelola sampai bertonton sampah menjadi bahan bakar, menjadi kompos dan segala macam. Itu kan menurut Dinda sayang sekali kalau nggak dibangun kembali. Jadi kembali lagi Dinda ingatkan bahwa ayo kita bangunkan kembali, kita sama-sama komunitas-komunitas sampah, bukan lagi hanya memunguti sampah lalu dibuang ke TPA. Tapi ayo kita kelola juga, jadi kita kurangi juga itu tumpukan-tumpukan yang ada di TPA itu, Kak. Jadi itu tadi solusi Dinda adalah menghidupkan kembali alat-alat pengelolaan sampah dan kembali lagi kita buatkan bank sampah di depan-depan minimarket gitu, Kak. Karena kan 55% masyarakat menyatakan bahwa produksi sampah plastik khususnya kayak karena yang anorganik itu adalah dari minimarket atau dari tempat-tempat produksi lainnya. Iya, soalnya kalau dari rumah-rumah warga kan sudah ada petugas dari RT kan. Artinya sudah bisa diatasin lah, sedikit bisa teratasi. Mungkin ya itu sampah-sampah yang dari pasar-pasar itu atau dari tempat-tempat perbelanjaan lah gitu ya. Oke, tadi kita udah bicara terkait mengenai solusi yang Dinda tawarkan ketika Dinda datang untuk mengkritisi terkait mengenai sampah yang ada di Kota Tarakan hari ini. Dinda udah lihat belum kondisi yang terjadi di lapangan? Apakah ini benar bahwa kurangnya upaya yang dilakukan pemerintah atau memang ternyata belum adanya kesadaran dari masyarakat? Jadi sebenarnya sudah turun sebelum hearing itu kan kita kan juga sebanyak-banyak cari data tuh. Jadi ketika naik ke sana langsung kita udah bisa dibuktiin bahwa ini loh ternyata begini loh. Jadi sebenarnya sampah atau program sampah semesta di pesisir itu kan sebenarnya udah berjalan ya, Kak. Cuman yang itu tadi berjalannya ini kemana gitu, karena sebenarnya Dinda lihat secara langsung masyarakat itu benar-benar Dinda lihat membuang sampah langsung di laut. Jadi kayak
jadi ini program sampah kemestanya kayak mana gitu. Jadi kemarin juga Dinda ada singgung itu ke bapak-bapak yang di atas kemarin pas di kantor DPRD bahwa bagaimana program sampah semesta apakah berjalan atau bagaimana. Ada beberapa kelurahan yang sampah semestanya itu nggak berjalan, cuman ya itu tadi karena tidak adanya upah yang maksimal untuk para pekerjanya itu sendiri, jadi akhirnya ya udah kita malas-malasan gitu ya Kak. Karena itu juga bukan salah mereka juga, ada beberapa pihak yang seharusnya membawai teknisi itu juga tidak menjalankan programnya atau tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Jadi menurut Dinda itu antara peraturan yang dibuat itu harus benar-benar ditegaskan lagi dengan kesadaran masyarakatnya juga, karena itu tadi sudah ada program tapi masyarakat masih membuang sampah sembarangan di laut dan sebagainya. Dan juga kedua, karena pemerintah juga tidak benar-benar menegaskan peraturan yang mereka buat sendiri mengenai buang sampah pada tempatnya atau bagaimana gitu Kak. Oke, terkait mengenai hal itu, apa yang dilakukan, yang sudah Dinda sampaikan kepada DPR dan sebagainya itu, dan data yang Dinda dapatkan, saya pengen berbicara di kalangan pemudanya, khususnya di kalangan anak-anak SMA hari ini, berbicara terkait mengenai sampah tersebut. Dinda sebagai anak SMA hari ini, tentu Dinda punya banyak teman-teman dong di SMA Muhammadiyah itu sendiri ataupun di SMA-SMA lainnya. Apakah tingkat kesadaran dan kepekaan mereka terhadap lingkungan itu sudah tinggi atau masih gimana menurut Dinda? Kalau sejauh ini ya Kak ya, mungkin memang sih kadang kan kita anak remaja nggak bisa dipungkirin juga habis buang es terus buang sembarangan. Tapi ya itu tadi, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang kita wajari, yang nggak seharusnya kita wajari untuk saat ini. Kita bisa kok dengan metode-metode membuang sampah dengan mudah, yaitu dengan eco break, dengan mengurangi untuk sampah itu tercecer sendiri, yaitu dimasukin ke dalam botol-botol plastik bekas minuman. Nah cuman itu tadi karena kurangnya edukasi kayak Kak, kurangnya kampanye, jadi makanya mereka itu menganggap bahwa hal itu wajar aja gitu kan. Tapi sebenarnya enggak, sebenarnya mulai sejak dini deh udah kita tumbuhin rasa-rasa itu. Jadi kalau mau dibilang nggak peduli juga ya nggak bisa gitu, karena juga mereka ada beberapa oknum yang peduli dan ada juga beberapa oknum yang nggak peduli. Ada aja oknum yang acuh tak acuh deh sama sampah, apalagi anak SMA ya Kak ya. Tapi itu tergantung sekolah juga sih, biasanya di sekolah itu ada juga penyediaan sampah di mana-mana. Jadi sebenarnya kalau udah ada tersedia fasilitas, tentunya kita juga akan sadar dengan masalah yang terjadi di sekitar itu juga Kak. Oke, gimana sih kalau kita mau ngingatin kepada teman-teman kita yang acuh tak acuh tadi itu terhadap lingkungan kita hari ini? Biasa kan kita dicengin tuh, dibilang, apa sih lo sok tahu gitu. Ngapain sih? Ya terserah aku mau buang gimana, kan biasa gitu tuh. Nah itu gimana Din? Pernah ngerasain hal-hal begitu nggak? Pernah banget tuh Kak, kayak macamnya jangan buang situ deh. Atau bahkan Dinda deh sendiri tuh Kak, suka dicengin kayak tiba-tiba nggak sengaja terbuang sampah terus dibilang katanya peduli sampah, kok malah gitu juga gitu kan. Biasanya suka digituin. Jadi kadang kita yang tadinya ngomong kayak gini ya kita benar-benar jadiin acuan gitu kan Kak. Cuman yang itu tadi, kalau macamnya lewat omongan udah nggak kena lagi, ya udah kita langsung kasih bukti aja kayak macamnya gini deh, ada sampah macamnya bicara di sini, terus tiba-tiba Dinda pungutin masukin di dalam botol yang untuk dijadikan eco break. Pasti mereka bakal ngomong kayak ngapain sih kayak gitu ya, ngapain sih sok bersih banget gitu kan Kak kan. Cuman yang itu tadi sekali lihat kan ini loh eco break apa segala macam, akhirnya kan mereka nanya tuh itu buat apa dimasukin ke dalam botol apa segala macam. Nah tadi makanya itu dengan cara-cara yang kreatif, yang inovatif menurut Dinda. Kalau memang dari omongan udah nggak kena lagi, ya udah kita buktiin dengan tindakan yang sekiranya inovatif yang bisa memancing pertanyaan dari mereka. Dari pertanyaan itu nanti akhirnya mereka mau cari tahu sendiri, oh ternyata ini loh eco break, wah ternyata ini loh mengutin sampah di dalam botol itu kayak gini. Itu kan cara yang unik ya Kak ya, karena memang anak SMA tuh lagi zaman-zamannya pengen cari tahu dan tertarik dengan hal-hal yang unik gitu Kak. Sepakat. Poinnya adalah kalau teman-teman mengingatkan dan itu mental, maka cara terbaiknya adalah memberikan contoh sehingga mereka akan melihat kita dan ya besar kemungkinan mereka pun akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Baik, terakhir Din, saya pengen Dinda menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat Kota Tarakan hari ini, kepada pemuda Kota Tarakan hari ini, dan khususnya kepada para siswa-siswa baik SMA, SMP maupun anak-anak SD mungkin sekota Tarakan ini, bahwa menyampaikan kepada mereka terkait mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Ya, benar. Oke, jadi sebenarnya semuanya itu dimulai dari kesadaran diri sendiri. Kita harus tumbuhin semuanya dari kesadaran diri kita sendiri, dari yang SD atau semua kalangan deh. Karena itu tadi, yang SD, yang SMP kan akan menjalani masa-masa kedepannya. Kalian juga adalah generasi-generasi alfa kedepannya. Maka jika hari ini suara-suara gagasan atau keresahan-keresahan ini tidak didengarkan, maka kita tahu siapalah penanggung-penanggung bencana-bencana kelak kemudian mendatang. Gitu Kak Daus.
Tuh teman-teman dengerin tuh apa yang disampaikan oleh Dinda. Ternyata teman-teman bahwa menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Din, ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita masih anak SMA atau kita masih siswa, kita nggak bisa menyuarakan suatu hal yang benar. Teman-teman, kalau kita punya pemikiran yang menurut kita itu benar, kita punya datanya, kita punya solusi terhadap apa yang kita mau kritisi, ya sampaikan, gitu ya, Din. Sampaikan. Jadi jangan peduli apa kata orang gitu ya, jangan takut dicemooh. Gitu. Baik. Nekat aja dulu. Berani nekat aja dulu. Karena orang-orang hebat lahir dari orang-orang yang berani mau mencoba dan menyampaikan apa yang dia resahkan. Baik, terima kasih Din. Thank you banget udah main-main ke podcast kita. Thank you dan udah berbagi dengan teman-teman. Ini edisi spesial kita ya, karena ini bersama dengan anak SMA. Kalau biasanya tuh dengan anak-anak yang pemuda-pemuda, mungkin anak-anak mahasiswa dan lain sebagainya. Ini edisi khusus banget bersama dengan anak SMA, dan semoga ini mengedukasi teman-teman semuanya. Dan hari ini kita berada di Bumi Rasendria, tempat kedai dan ruang kerja ya. Buat teman-teman silahkan main-main ke sini. Ini tempatnya asik banget. Kita kayak lagi di Jogja, Din, ya. Lagi di Jogja. Di dalam kita kayak di Jogja, keluar tiba-tiba udah di Tarakan aja gitu ya. Gitu tadi kata Dinda. Jadi thank you banget teman-teman, thank you banget Dinda, dan terima kasih kepada seluruh kru Tajrid Official. Saya Firdaus, pamit undur diri. Nun wal qalam ya maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.